Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, luar biasa ya, begitu menyentuh dan Bu Hajah peserta pada malam hari ini sudah mencapai 330 Bu peserta. 332. Luar biasa. 332. Alhamdulillah ya. Begitu antusiasnya. Alhamdulillah. Ya, itu masih antrian ada. Antrian masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Ya. Acara berikutnya sambutan. Yaitu sambutan. Sambutan dari orang tua kita yang minggu Jumat kemarin. Yang juga yang ngasih motivasi, arahan dan sebagainya ya. Dan sekarang pun ingin mendengarkan keilmuannya lagi. Alhamdulillah. Luar biasa sangat ditunggu keilmuannya kepada kita. Masya Allah. Karena itulah Bapak kita, orang tua kita yang selalu memberikan semangat, yang selalu memberikan dorongan positif kepada kita. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, kepada Bapak Dr. Haji Hikmat Kinandar MSI, dipersilakan. Bapak Kadis ini ya belum hadir. Ya, Kepala kita Kementerian Agama. Ya. Sekarang kita ke orang tua kita orang tua kita yang satu lagi ya. Orang tua kita ini juga luar biasa. Luar biasa ya, alhamdulillah. Ini
orang tua kita yang satu ini juga sama-sama memberikan dorongan tempat curhat para guru-guru PAI di Kota Bandung gitu ya. Tak lepas-lepasnya ini dicurhatin oleh kita gitu ya. Luar biasa. Selalu menerima ya. Alhamdulillah. Guru PAI nih. Bersyukur ya. Ini Bapak yang mewakili Kepala Kementerian Agama. Yang mewakili Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Bandung. Diwakili oleh Bapak Kasih Pais Kementerian Agama Kota Bandung. Kepada Bapak Haji Raden Ahmad Hiban Bey dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Permohonan maaf, saya nggak bisa live langsung karena ada satu lain hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kadisdik Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Sekdis Disdik Kota Bandung, sekaligus Ketua PGRI Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Kabid P3TK Disdik Kota Bandung, yang kami hormati Ketua Pokjawas PAI atau yang mewakili, yang kami hormati para pengawas di lingkungan Distrik Kota Bandung, yang kami hormati Ketua MG MPPAI Jenjang SMP Kota Bandung, Ketua KKG PAI SD Kota Bandung, rekan-rekan GPAI Kota Bandung yang mengikuti acara barokah ini, serta yang kami muliakan Al-Ustadz, yang kata host namanya masih dirahasiakan, yang nanti akan berikan tausiah pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama pada hari yang berbahagia ini melalui Zoom meeting. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, permohonan maaf Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung tidak bisa langsung hadir dalam acara ini. Insya Allah untuk kedepannya beliau sangat semangat untuk hadir, tapi karena ada satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir di hari ini. Apresiasi yang setingginya kepada rekan-rekan KKG dan MGPPAI Distrik Kota Bandung yang selalu mendorong serta Pokjas PAI Kota Bandung yang kreatif, positif, sehingga dapat terselenggaranya program barokah ini. Barokah merupakan akronim barengan online kajian Al-Quran dan hadis, mungkin gitu ya. Kegiatan ini sangat positif sekali, selain sebagai ajang talabul ilmi, juga sebagai sarana komunikasi, sarana silaturahmi di antara GPAI. Bapak, Ibu hadirin yang kami banggakan, tema barokah kali ini Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa monumental yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam peristiwa tersebut Rasulullah menerima langsung perintah kewajiban salat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban melakukan salat bagi kita semua selaku umat muslim. Pesan moral yang terkandung dalam pelaksanaan salat
mungkin terciptanya sebuah tahan masyarakat, terbentuknya sifat jujur, santun, adil, kasih sayang, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas dan lengkap kaitan Isra Miraj, pada waktunya marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga rahmat dan berkah dari Allah SWT senantiasa menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat terus GPAI. Terima kasih Distrik atas dukungan yang luar biasa terhadap GPAI. Maju terus kita bersama. Demikian kecil kita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakallah khairan kasiron. Bapak kita ya, arahannya tuh, motivasinya, dukungannya, waduh sesuatu banget. Tadi sampai disampaikan juga bahwa materi hari ini Isra Mi'raj berkaitan dengan sholat ya. Emang kayak ini ya, kita juga walaupun kita guru tetap aja kadang suka ada lalainya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya tausiah tersebut ya kita jangan sampai gini, subuh kesiangan, benar kan kadang gitu ya. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Cingtong gitulah berapa ya. Alhamdulillah ya. Buat ya, aduh sekarang yang kita nantikan ya, arahan, sambutan, motivasi dan sebagainya yang selalu mendukung kita juga dalam program ini ya. Kemarin tentunya Pak Bu Hajah kita sempat silaturahmi ke Distrik Kota Bandung. Beliau memberikan keilmuan luar biasa. Oh, Masya Allah. Banyak Bu Tia, banyak perlu dicontoh ya beliau ini, walaupun punya jabatan, berbagai macam jabatan, rasa ketawaduannya itu loh. Dengan kita tidak ada jarak bahwa ini bawahan loh, ini atasan, tapi ketika udah gitu, Masya Allah, tabarakallah ya, rasa apa ya, uhuwahnya dengan kita itu. Masih ingat amanat beliau apa? Kita harus selaras antara nocing, ayo. Hubul waton minal iman. Harus tetap ditumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, apapun itu. Karena walau bagaimana kita kan sebagai warga negara tetap harus patuh terhadap aturan pemerintah. Karena walau bagaimana ya ulama dan umaroh harus menyatu. Ulama-ulama, umaroh tetap harus menyatu agar apa? Ya hubut waton eta teh kita tegakkan ya. Iya. Jadi siapa? Sahating ya. Sabutan berikutnya adalah Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah ini merupakan sekaligus Ketua PGRI Kota Bandung. Alhamdulillah. Duduk pisan. Aduh, sesuatu pokoknya mumtaz ya. Kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Cucu Saputra MMPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya banggakan semuanya para pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung, juga dari para pejabat Kemenag. Salam silaturahmi untuk Pak Kasih Pais ya Kemenag. Udah jengwongi Kang Sampurasun. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh partisipan yang merupakan insya Allah terdiri dari para pendidik dan tenaga kependidikan atau juga stakeholder lainnya, Dinas Pendidikan Kota Bandung juga yang di bawah naungan Kemenag. Rasa bangga dan syukur acara ini dapat terselenggara. Tentu ini kegiatan yang betul-betul diinisiasi oleh sebuah kesadaran profesi para pendidik dan tenaga kependidikan, yang dalam hal ini adalah Bapak Ibu para guru PAI ya. Angkat jempol dan apresiasi untuk teman-teman PAI yang sudah menginisiasi kegiatan ini
Dan kegiatan ini tentu akan memiliki manfaat dan makna tersendiri dalam suasana, apalagi kita dalam suasana pandemi COVID-19. Yang saya hormati secara khusus Bu Tia dan Ibu Hajah ya, selaku host. Ceria sekali malam ini. Ibu membawakan acara penuh gairah, penuh semangat. Saya menyukai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebetulnya porsi saya adalah bukan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, tapi saya diundang secara khusus oleh teman-teman PAI dalam silaturahmi beberapa hari yang lalu selaku Ketua PGRI. Tentu PGRI Kota Bandung dalam hal ini sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, dan saya kira nanti kita ke depan akan terus kita kembangkan, kita sinergiskan, dan kita kolaborasikan dengan seluruh jajaran teman-teman yang tentu dalam hal ini akan berkembang nanti menjadi media silaturahmi ya, antara guru-guru yang berada di bawah Kemenag juga dengan guru-guru yang di bawah kewenangan pemerintah Kota Bandung. Saya kira kita tidak ada dikotomi itu, dan tidak ada stigma-stigma itu. Yang penting kita menjadi satu keluarga besar, para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Bandung khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya secara pribadi mendapat amanah menjadi Ketua PGRI itu pada bulan November tahun 2020 ya, di Kota Garut waktu ada kongres. Dan terima kasih tentunya sebab amanah ini diberikan kepada saya khususnya merupakan aspirasi dan kehendak teman-teman guru semuanya. Tentu dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ke-PGRI-an ya, yang ada hubungannya dengan kegiatan malam hari ini. PGRI untuk ke depan punya visinya itu, visi kebaruannya adalah bagaimana terwujudnya insan pendidikan dan ekosistem pendidikan yang berkarakter dengan dilandasi semangat sinergisitas, kolaborasi, dan gotong royong. Nah, maka ada kata-kata kunci yang ada dalam visi kebaruan PGRI tentang insan dan ekosistem yang berkarakter. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu untuk mewujudkan hal itu, tantangannya sangat berat. Bagaimana lahir murid yang berkarakter kalau gurunya tidak berkarakter? Bagaimana lahir seorang murid yang berbudi pekerti kalau gurunya tidak berbudi pekerti? Tidak mungkin lahir murid pintar kalau gurunya tidak pintar. Maka dalam kesempatan ini saya sudah pernah sampaikan ke teman-teman bahwa sebelum kita berbicara kepada siswa, maka ayo kita optimalkan upaya-upaya dan ikhtiar-ikhtiar kita agar guru menjadi seorang contoh suri teladan, kemudian guru menjadi seorang role model untuk pendidikan yang efektif. Sebab pendidikan yang efektif itu pada dasarnya adalah lebih kepada contoh ya, dan perilaku yang disampaikan atau yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru sendiri. Nah, Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati, para pendidik dan tenaga kependidikan.
PGRI dalam hal ini menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan seperti dua sisi mata uang dengan Dinas Pendidikan atau Kemenag. Jadi posisinya bukan berhadapan, bukan berseberangan, tetapi sama-sama berkolaborasi untuk membantu, ya, ikut membantu agar insan pendidikannya berkarakter. Nah, PGRI Kota Bandung memiliki tagline-nya adalah bagaimana menciptakan guru yang terhormat, yang memiliki kehormatan, punya marwah. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu gurunya profesional, dan yang ketiga, bagaimana memperjuangkan agar Bapak Ibu gurunya sejahtera, ya, baik lahir maupun batinnya. Nah, maka dengan ide atau visi kebaruannya inilah gagasan yang pernah kami sampaikan kepada teman-teman PAI sebagai inisiator awal is okay. Ini adalah digagas oleh PAI. Tetapi untuk selanjutnya, mari kita besarkan kegiatan ini sebab akan berorientasi kepada penguatan karakter Bapak Ibu guru. Nah, tentu dalam hal ini semangat kolaborasi adalah bagaimana PGRI menjadi bagian dari kolaborasi ini. Jadi brandingnya adalah jangan eksklusif hanya label PAI-nya, tapi hayu kita ke depan untuk berpikiran lebih, untuk berorientasi lebih besar lagi, ya. Kita brandingnya lebih besar lagi adalah kolaborasi Dinas Pendidikan dengan Kemenag dan dengan PGRI di situ. Guru PAI juga adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dengan PGRI. Sebab saya percaya dan saya yakin teman-teman PAI juga adalah bagian dari anggota PGRI. Maka branding kita ke depan adalah semangatnya kolaborasi, sinergisitas Dinas Pendidikan, Kemenag, dan PGRI Kota Bandung yang di-hire, yang lebih mengedepankan adalah teman-teman PAI itu sendiri di dalam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami sangat mengapresiasi, dan untuk ke depan mari kita tingkatkan lebih optimal lagi sinergisitas dan kolaboratif antara Dinas Pendidikan, Kemenag dengan PGRI. Dan di dalamnya adalah teman-teman GPAI itulah yang punya peran. Kepada teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan, ayo kita dukung kegiatan ini, kita aktif menjadi partisipan dalam setiap kegiatan-kegiatan virtual, sebab kondisi kita hari ini seperti ini, ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas gagasan mulianya, dan kita akan tingkatkan kolaborasi, dan PGRI akan mensupport dan menjadi bagian dari kegiatan ini ke depan menjadi lebih besar lagi. Demikian, terima kasih, dan semangat dengan peringatan Isra Miraj ini. Saya ingin menguatkan pada teman-teman bahwa tidak lama lagi pemerintah akan melaksanakan asesmen nasional. Di dalamnya ada asesmen kompetensi melalui literasi dan numerasi,
dan yang tidak kalah penting akan ada survei karakter. Bagaimana potret Kota Bandung ini nanti potretnya bagus, terutama di survei karakter. Maka di situ ada peran-peran yang sangat strategis dari teman-teman, khususnya guru PAI dan pada umumnya adalah semua para pendidik dan tenaga kependidikan. Maka karakter-karakter yang bagaimana melalui kegiatan barokah ini yang harus kita tanamkan kepada Bapak Ibu gurunya dulu, yang nantinya akan berdampak terhadap karakter siswanya. Sebagai sebuah catatan, bahwa dalam survei karakter itu atau dalam asesmen nasional itu nanti tidak akan mengevaluasi peserta didik, tetapi akan mengakses institusi pendidikannya, akan mengakses pemerintah Kota Bandungnya, Dinas Pendidikan Kota Bandungnya, dan juga Kemenagnya. Sebagai contoh misalnya, bagaimana sikap-sikap anak di Kota Bandung, apakah dia menjadi anak-anak yang berkarakter toleran ataukah intoleran? Nanti akan terpotret Ibu dan Bapak sekalian dalam asesmen atau dalam survei karakter. Maka pertanyaan besarnya, bagaimana, apa kata dunia gitu, apa kata Indonesia ketika anak-anak Kota Bandung, anak-anaknya intoleran. Nah, maka hal-hal inilah yang harus menjadi penguatan-penguatan kita terhadap penyikapan teman-teman guru semua. Sebab nanti akan menjadi potret performan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, juga Kemenag Kota Bandung terhadap karakter-karakter siswa yang lebih berorientasi kepada urusan-urusan ibadah horizontal sebetulnya. Nah, inilah yang mungkin menjadi PR kita bersama, maka pentingnya kita bersinergis, pentingnya kita berkolaborasi. Dan yang terakhir saya nitip kepada teman-teman bahwa penguatan kita sebagai guru yang mewakili negara, ya, saya berani mengatakan mewakili negara. Sebab negara ini terbangun, terbentuk, punya tujuan. Tujuan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dilandasi, diawali dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Maka semangat hubul waton minal iman inilah yang harus tertanam di teman-teman PAI. Harus seorang guru PAI harus seorang nasionalis tetapi religius. Sebaliknya, guru PAI adalah seorang religius yang nasionalis. Pengertian nasionalis ini adalah dalam pengertian kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Maka semangat hubul waton minal iman itulah yang harus dikuatkan terus oleh teman-teman. Itu saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin bisa berbeda pandangan dengan saya. Tapi semangat kita tentang sinergisitas, kolaborasi, dan gotong royong untuk sama-sama membangun masyarakat yang madani itulah menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Bapak Ketua PGRI Kota Bandung. Aduh, bahagia banget ya. Kita brandingnya memang betul biar lebih luas lagi, ada kolaborasi di sini ya, tentunya semangat kolaborasinya lebih gimana gitu ya. Terus ini kolaborasinya Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kementerian Agama Kota Bandung, sekaligus PGRI Kota Bandung. Jelas sekali itu Pak Ketua PGRI ya, ininya PGRI abadi
tetap mempersatukan diri dengan nama nan sentosa lahir negara kita. Kumpul waton teh ya. Wahai kaum guru semua, bangkitkan rakyat dari gelita. Kitalah penyuluh bangsa, pembimbing melangkah ke muka. Ya, mudah-mudahan kita betul kata Pak Ketua PGRI bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Bu Tia, nah, yang ditunggu-tunggu nih. Ini adalah gongnya, gitu ya. Gongnya. Ya, tadi kan kita dirahasiakan tuh siapa sekarang yang memberikan tausiah. Terus nanti doa di akhir. Nah, iya, yaitu ya. Beliau adalah satu angkatan kita nih Bu Hajah. Kita Alhamdulillah. ini satu PLPG sama beliau ya. Alhamdulillah ya. Dan katanya satu prajabatan sama Pak Kasih kelembagaan kita. Masya Allah. Pak Al, katanya. Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Ternyata beliau luas sekali ya. Itu akan tema sekarang bertepatan dengan apa ya? Karena malam ini adalah masuk malam bulan Rajab juga ya. Bulan Rajab, jadi temanya yang berhubungan dengan Rajab yaitu Isra dan Mi'raj. Kepada Bapak Ustadz Ramdan Juniarsah MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, sekaligus Ketua PGRI Kota Bandung, juga Bapak Sekdis, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Kepala Kemenag Kota Bandung, Bapak Kasih PAI yang tadi sudah memberikan sambutan, juga Ketua KKG MGMP Kota Bandung beserta jajaran kepengurusan, serta Bapak Ibu guru baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, para kiai, para ajengan, ibu nyai, para masyayikh semuanya, qori-qori'ah semuanya yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, terima kasih duo MC ya, Bu Tia sama Bu Siti, teman satu angkatan prajabatan saya. Sertifikasi dulu ya. Alhamdulillah PLPG bisa bertemu lagi di sini. Juga banyak sahabat-sahabat lain, kakak-kakak saya, orang tua saya yang hadir pada kesempatan malam ini. Segala puji hanyalah milik Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, tibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kurang dari 1 minggu saya dihubungi oleh panitia untuk bisa mengisi acara ini. Sebenarnya pertama merasa segan juga, merasa malu karena di sini banyak para ajengan, para kiai yang punya pesantren, punya majlis taklim, aktivis dakwah. Tapi apa daya, kata Rasulullah, kalau ada yang minta dinasehati, katanya fansoh, maka silakan berikan nasihat sekemampuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membawa manfaat. Yang kedua, saya tanya, waktunya kapan, siang atau malam? Oh, malam Pak, katanya jam 8. Selesainya kapan? Ya selesainya aja. Sebenarnya saya akhir-akhir ini agak menolak kalau ada pengajian jam 8. Kalau jam 9 saya siap ke sana. Kenapa? Karena suka terganggu dengan isi lagi ada hanca ikatan cinta, Pak. Jadi ada ikatan cinta Mas Aldebaran sama si Andin gitu ya. Tapi saya lihat ikatan cinta di Barokah ini jauh lebih kuat daripada ikatan cintanya Mas Al dengan Andin gitu. Apalagi tadi ada ikatan cinta antara Kemenag, Disdik, PGRI, ya, KKG, MGMP sangat luar biasa. Dan sesuai namanya Barokah, ya walaupun Barokah ini singkatan, barengan online kajian Al-Quran Hadis, tapi dengan nama Barokah ini mudah-mudahan tambah barokah untuk kita semuanya. Ziyadatul khair, senantiasa bertambah kebaikan untuk kita semuanya. Saya salut dengan Bapak Ibu yang hadir sudah 408 orang. Ini luar biasa. Bagi panitia KKG MGMP luar biasa. Kami pun di provinsi dari MGMP PAI SMK sedang merencanakan dan mudah-mudahan kami mengikuti, pahalanya juga mengikuti ya, mengikuti bagi pelopor di Kota Bandung ini dari KKG dan MGMP ini. Baik Bapak dan Ibu, memang benar adanya ya, ilmu itu tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Kalau kata Nabi, kun aliman, jadilah kita orang yang berilmu, jadi orang alim. Tapi kalau nggak bisa jadi orang berilmu, au muta'aliman, katanya jadi santri saja, yang ngaji terus. Nggak bisa juga jadi santri, nggak ada waktu, au mustami'an. Jadilah kita mustami yang mau mendengarkan kajian.
tidak bisa jadi alim, tidak bisa jadi muta'alim, santri, tidak bisa jadi pendengar setia, muhibban saja. Jadilah orang yang cinta orang berilmu, cinta santri atau pelajar, siswa-siswi ya, cinta orang yang mau ngaji, yang mau belajar, tapi jangan jadi yang kelima. Sudah tidak jadi orang berilmu, sudah tidak mau belajar, sudah tidak mau mendengar, yang ada malah mencaci maki, menyebaran fitnah, menyebaran hoax dan lain sebagainya. Tapi kita hari ini sama-sama cari solusi, tadi dikuatkan oleh Bapak Kadisdik, bagaimana caranya menguatkan karakter anak-anak kita. Bapak Ibu, memang masalah di pendidikan banyak, tapi hari ini kita ingin mencari solusi bagaimana menguatkan karakter anak-anak kita dengan pengajian barokah ini. Mungkin ingat ya, ada kisah dulu guru saya menyampaikan di pengajian, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ya oleh Raja Namrud. Waktu itu Nabi Ibrahim dibakar, itu hewan-hewan itu merasa kasihan, ingin menolong, tapi apa daya gitu, nggak bisa nolong juga. Burung-burung kira-kira diskusi bagaimana caranya. Tapi juga ada yang mengatakan pesimis, nggak usah lah, kita nggak bisa gitu. Tiba-tiba di antara burung yang berbicara itu, yang berdiskusi itu, ingin berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, ada burung pipit ya, burung yang sangat kecil, dia datang ke sebuah danau, ngambil air di danau itu, kemudian dia semburkan airnya ke atas api, ngambil lagi, padamkan lagi api yang membakar Nabi Ibrahim, ngambil lagi, padamkan lagi, terus bolak-balik nih burung pipit. Lalu teman-teman burung yang lainnya malah memperolok-olok, nggak mungkin bisa, apinya besar, kamu nggak akan bisa, kamu kan tubuhnya kecil, bawa airnya saja sedikit. Apa kata burung pipit yang kecil itu? Aku juga tahu, aku nggak mungkin bisa memadamkan api yang besar ini. Tapi aku ingin nanti di hadapan Allah ketika ditanya, apa usahamu? Gitu ya. Nah, aku ingin bahwa aku telah berusaha untuk memadamkan, untuk menolong kekasih Allah. Jadi ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ikhtiar kita, walaupun dalam kondisi pandemi ini, pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun, jangan ulang tahun lagi ya, cukup saja ini ya. Mudah-mudahan menambah daya kreatif kita, mendobrak inovasi kita. Saya kira ke depannya pengajian-pengajian seperti ini juga akan terus berlanjut dan mudah-mudahan bisa tetap istiqomah. Baik Bapak Ibu, tema saya yang ingin saya sampaikan tentang Isra Mi'raj. Dan ini sudah pada tahu kisahnya dan ayatnya pun sudah pada hafal. Saya coba buka-buka lagi buku-buku yang dulu pernah saya kaji. Ternyata menemukan satu buku ini Bapak Ibu. Ini luar biasa. Mohon maaf ya udah agak sobek bukunya. Judulnya, silakan mau nyebut buku boleh, mau nyebut kitab boleh ya. Ini judul bukunya itu, judul kitabnya itu Mu'jizatul Kubra, karangan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Banyak kitab atau literasi yang menerangkan tentang peristiwa yang spektakuler, peristiwa Isra Mi'raj ini. Termasuk salah satunya adalah kitab Mu'jizatul Kubra ini. Nah, Syekh Mutawalli Asy'arawi menyebutkan bahwa Mu'jizatul Kubra itu mukjizat besar yang diterima Nabi itu banyak. Mukjizat yang terbesar pertama adalah Al-Quran. Dan beliau menyebutkan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran yang diterima Rasulullah adalah peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka harus iman dengan mukjizat yang kedua ini, peristiwa Isra Mi'raj ini. Bapak Ibu, sebenarnya awal-awal saya ngaji kitab ini nangis. Nangis bukan karena isinya, tapi karena tidak paham, nggak bisa baca gitu ya. Akhirnya sorogan ke teman-teman, sorogan ke kakak kelas, sorogan ke ustadz, dan sedikit-sedikit bisa dipahami tentang isi kitab ini. Saya coba buka sedikit-sedikit saja Bapak Ibu tentang isi kitab ini, karena halamannya juga agak banyak. Tapi saya coba buka, kita kupas tentang peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab ini dijelaskan, sebelum Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, ternyata beliau mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di Mekah, kita tahu bahwa tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW itu sangat berat. Mulai awal penyebarannya sudah ditentang oleh keluarga dekatnya. Disebarkan lagi ke masyarakat, para pembesar kafir Quraisy juga banyak yang menentang. Bahkan akhir-akhirnya orang-orang kafir Quraisy banyak yang nekat mengancam Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Mulai dari meneror Nabi dengan teror mental. Apa teror mental? Pertama, teror mental itu adalah di teror mentalnya ditawari Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah saat itu untuk berhenti dakwahnya. Apa sih keinginan dakwahnya? Sampai dalam kitab ini dijelaskan bahwa Rasul ditawari, pertama kata orang-orang kafir, Muhammad, kalau kamu berdakwah hanya ingin harta,
kami kumpulkan harta setiap kami berikan padamu, kamu jadi orang terkaya, tapi tolong hentikan dakwah. Nabi Muhammad tidak tergoda dengan harta. Kemudian diberikan juga tahta, jabatan, kehormatan. Muhammad, kalau kamu dakwah hanya ingin mendapatkan kedudukan tertinggi, kami angkat kamu jadi pemimpin kami, tapi tolong hentikan dakwah ini. Harta tidak mempan. Teror tahta, pangkat juga tidak mempan. Termasuk ditawari wanita yang cantik, tinggal milih mau yang mana, juga tidak mempan. Akhirnya Nabi Muhammad bilang kepada pamannya, ini menjadi sebuah lagu yang dibawakan oleh anak-anak nasyid ini. Andai matahari di tangan kanan, andai rembulan di tangan kiri, maka aku tidak akan pernah berhenti dalam dakwah ini. Apa artinya? Sesuatu yang berat ada di hadapan saya akan terus berdakwah. Jadi Nabi diteror mental, tidak mempan. Terus dakwahnya jalan. Sampai teror nyawa. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang diteror nyawanya, yang dibunuh. Kemudian sampai embargo ekonomi. Keluarga Nabi Muhammad diembargo. Pengikutnya diembargo. Selama beberapa tahun. Sampai dalam riwayat, para sahabat banyak yang kelaparan dan memakan dedaunan yang ada di sana. Baik, Bapak Ibu, dalam kondisi dakwah yang mengalami ancaman luar biasa itu, Nabi Muhammad mendapatkan 3 ujian besar lagi sebelum di-Isra Mi'rajkan. Apa ujian besar itu? Pertama, Nabi Muhammad ditinggalkan pamannya. Kita tahu pamannya Nabi itu sangat setia, menjadi tameng dalam dakwahnya Nabi. Ada apa-apa pokoknya yang mengancam Nabi Muhammad, pamannya yang menjadi tameng. Pamannya yang melindungi. Pamannya wafat. Kemudian tak lama selang itu pamannya wafat, istrinya juga Sayyidah Khadijah wafat. Kita tahu Sayyidah Khadijah itu sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan saat orang lain meninggalkan, Khadijah yang setia menemani. Saat orang lain tak percaya, Khadijah yang pertama kali iman. Seluruh hartanya, seluruh kehidupannya diberikan untuk jalan dakwah. Maka Nabi Muhammad merasa kehilangan 2 orang yang paling dekat dalam perjuangan dakwah. Maka tahun ini dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan atau tahun penuh dengan duka cita. Kemudian di Mekah dapat ancaman lagi yang luar biasa, orang-orang dekat yang jadi tamengnya, yang menjadi pelindungnya tadi meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah, Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah. Belum ke Madinah, Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Awalnya orang Taif menerima, tapi karena kena hasutan, orang Taif menolak dan mengusir dakwah Nabi Muhammad. Ternyata sampai dilempari, kedua kaki Nabi pun berdarah. Begitu Nabi Muhammad pulang dari Taif, sedih dapat ancaman di Mekah. Nabi Muhammad, kalau istilah anak-anak kita galau ya. Galau, ditinggal istrinya. Galau, ditinggal pamannya. Minta perlindungan ke makhluk, ke penguasa di Taif, malah diusir. Kemudian Nabi Muhammad SAW bermunajat. Bagaimana munajatnya? Dalam kitab ini dijelaskan begini Bapak Ibu. Ini munajat Nabi Muhammad saat pulang dari Taif. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Jadi di saat-saat genting seperti itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, aku adukan asyikaya. Asyikaya itu pengaduan, curhat gitu ya. Curhat, ngadu, aku adukan semua kelemahanku ilaika hanya kepadamu. Jadi dalam teks doa ini Nabi Muhammad keluh kesahnya nggak ke makhluk lagi deh. Sudah datang ke sana ditolak, ini ditinggalkan, yang dekat juga meninggalkan. Cukup sekarang curhatnya sama Allah saja deh. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu ku adukan, aku curhat tentang kelemahan jiwaku ini. Seluruh penduduk bumi tak mau menerima, aku adukan semuanya kepadamu. Maka hari ini Bapak Ibu, tidak sedikit kita lihat di media sosial ya, ada di Facebook, ada di Instagram ya, Instagram. Tidak sedikit anak-anak kita itu yang curhat itu ke sosial media, bukan kepada Allah. Ada yang mau ngaji saja, hari ini mau ngaji saja, kajian online, barokah. Curhatnya jiwa curhat gitu kan. Mau sholat curhat, mau apa-apa curhat. Ya. Home alone. Di rumah sendirian maksudnya namanya. Padahal alone itu di bahasa Sunda cuma olangan itu tuh. Jadi home alone di rumah sorangan jadi olangan sendirian gitu ya. Jadi apa-apa kita curhatnya ke makhluk. Termasuk anak-anak kita banyak juga yang curhat ke media sosial. Nah, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad akhirnya curhat kepada Allah melalui rintihan doanya tadi. Doanya sangat panjang ya, cuma saya singkat saja. Kemudian dari situlah Nabi Muhammad SAW kemudian diperjalankan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya diantaranya ada di surat Al-Isra tentang perjalanan Isra ya. Kemudian tentang perjalanan Mi'raj itu ada di Quran surah An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nah, jadi kalau dalam kitab ini dijelaskan
mungkin salah satu latar belakang kenapa Allah memanggil Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, lalu dipertemukan dengan para nabi terdahulu, dapat kita sholat, perintah sholat, ingin memberikan pengajaran bahwa ketika makhluk bumi tidak ada yang mau menerima, curahkan saja semua curhatan itu kepada Allah, Allah manggil, Allah berikan solusi, Allah berikan ketenangan, Allah berikan jalan keluar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan tentang hikmah perjalanan Isra Mi'raj, ada beberapa hal yang ingin saya coba sampaikan yang termuat dalam kitab ini. Yang pertama, dalam surat Al-Isra ayat 1 itu dijelaskan, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam. Jadi peristiwa ini terjadi malam hari saat orang tertidur. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa tidak naharan? Kenapa tidak siang hari? Padahal kan kalau siang hari, semua orang melihat. Jadi peristiwa ini nggak usah diragukan lagi. Jadi bagaimana Nabi Muhammad dijemput malaikat Jibril, naik buruk, perginya orang melihat, pulangnya orang melihat. Jadi orang bisa yakin karena sudah melihat. Karena ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Gitu. Nah, kenapa katanya terjadi malam hari? Justru saat orang masih tertidur, saat orang tidak melihat. Beliau menjawab dalam kitab ini, sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus untuk umat sampai akhir zaman. Bukan saat itu saja. Beda dengan para nabi terdahulu. Yang temporal, hanya saat itu diutus, Nabi Rasul selanjutnya datang, selesailah risalahnya. Tapi Nabi Muhammad risalahnya sepanjang zaman. Maka mujizat pertama Quran. Quran ya, wahyu Allah, Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Kemudian mujizat kedua, kenapa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini terjadi malam hari, justru sengaja saat orang tidak melihat, saat itulah manusia dulu, manusia sekarang, dan ke depan semuanya diuji, percaya tidak dengan hal ini. Beda dengan mujizat Nabi Ibrahim. Kalau mujizat Nabi Ibrahim saat itu orang bisa melihat, dan saat itu orang percaya, setelah itu ya sudah. Beda dengan mujizat Nabi Musa, membelah lautan, umatnya bisa melihat, setelah itu ya sudah gitu ya. Mujizat yang bangsa apa ini disebutnya itu ya, yang bangsa Indrawi itu ya, hanya saat itu saja berlakunya. Tapi mujizat Nabi Muhammad harus berlaku sepanjang zaman. Maka saat itu para sahabat tak ada yang melihat, diuji keimanannya. Hari ini pun sama, kita diuji, kita nggak pernah melihat. Orang-orang setelah kita pun tak pernah melihat. Maka kita semuanya diuji. Maka ini adalah ujian keimanan. Pulang di Isra Mi'raj, ada yang tambah kuat keimanannya, ada yang jadi ragu, bahkan ada yang kembali kepada kekafiran. Jadi ujian Isra Mi'raj ini menguji keteguhan iman kita semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kedua, ada pertanyaan menarik dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Rasul diisrakan dan dimi'rajkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu masjid? Masjid itu adalah makanus sujud di salat. Masjid itu adalah tempat bersujud ketika salat. Ada pertanyaan. Masjid itu tempat sujud ketika salat. Bukankah salat itu ada perintahnya setelah Isra Mi'raj? Salat itu ada perintahnya setelah Isra Mi'raj. Tapi kenapa Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Loh, kok masjidnya sudah ada? Padahal salatnya kan setelah Isra Mi'raj gitu. Perintah salatnya itu kan setelah Isra Mi'raj. Loh, kok kata masjidnya itu sudah ada? Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya, Masjidil Haram itu sudah ada. Tempat salat, tempat sujud itu sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan. Kenapa katanya perintah sholatnya setelah Isra Mi'raj, tapi tempat sholatnya sudah ada sebelum itu? Nah, beliau menjawab dalam kitab ini bahwa masjid itu ya betul, tempat sujud. Perintah sholat itu yang 5 waktu benar, adanya setelah Isra Mi'raj. Tapi perintah manusia bersujud itu ada sejak manusia ada. Jadi sejak manusia ada, perintah sujud pada Allah itu sudah ada. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Malaikat semuanya suruh sujud pada Adam. Itu perintah sujud pada manusia, menghormati manusia ada. Apalagi sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti menyembah Allah. Sejak manusia diturunkan ke bumi, manusia sudah disuruh sujud oleh Allah. Tempat sujud itu disebut masjid. Tapi sholat antara kita umat Nabi Muhammad dengan sholat ajaran Nabi Ibrahim, dengan sholat umat-umat terdahulu, tentu biikhtilafit thariqah, dengan jalan atau cara yang berbeda. Nah, maka ini tidak dipertentangkan ya. Salat itu ada setelah Isra Mi'raj, tapi masjid sudah ada sebelum itu.
orang sebelum Isra Mi'raj saja sudah ada sujud, sudah ada sholat. Tapi tentu cara sholatnya sebelum cara sholat yang disampaikan ketika peristiwa Isra Mi'raj ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin melanjutkan tadi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi hikmahnya adalah, satu, Nabi Muhammad diuji masalah besar sekali. Sampai tahun itu pun disebut dengan tahun kesedihan, tahun galau, tahun duka cita. Orang-orang yang di bumi nggak ada yang nolong lah kira-kira, datang ke Taif diusir, orang-orang terdekat menjauhi. Maka cukup satu curhatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Salat. Jadi jalan curhat kita ini kepada Allah melalui salat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah kan Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri wassalah." Minta tolong sama Allah dengan dua deh. Sabar, salat. Sabar, salat. Ya Allah, aku tuh sudah. Tinggal cek, bener nggak sabarnya? Oh, salatnya udah, tinggal cek sabarnya. Oh, sabarnya udah, tinggal cek salatnya. Kalau dua-dua ini dipenuhi, Allah kasih tuh ma'unatullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah apapun silakan salat. Di dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 dan seterusnya, ini saya ingin sampaikan terakhir, surat Al-Ma'arij ayat 19. Allah berfirman di sini, "Innal insana khuliqa halu'a." Katanya manusia itu sifatnya itu suka keluh kesah, keluh kesah itu. Nya keluh kesah lah gitunya. Keluh kesah, gampang sedih ya, gampang galau dan kikir. Ya, kikir. Kapan manusia keluh kesah, kapan manusia kikir? Di ayat 20 dan seterusnya dijelaskan. Satu, manusia itu keluh kesah, idza massahu syarru jazua. Kalau diberikan kesulitan, manusia suka keluh kesah. Masalah hidup rumit, timah terasa sempit, majikan diriwit, minjem duit kami toha pelit, anak sakit, ya. Yang kecil kejepit, yang gede hayang kawin merit, penyakit komplit. Kehidupan ini heureut pakeun pungsak bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korek sok. Ya. Kalau guru alhamdulillah ada gaji, ada sertifikasi ya, mudah-mudahan terus lancar ini. Ya. Tapi ketika tidak ada, hutang kemana-mana kan repot itu. Itu yang membuat manusia kadang keluh kesah, selalu memikirkan urusan-urusan duniawi. Manusia kadang-kadang kurang bersyukur juga gitu. Maka dulu di zaman Umar ada seorang sahabat sahabat Umar bin Khattab yang berdoa, doanya aneh gitu ya. Apa doanya? Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang sedikit, jadikan aku hambamu yang sedikit. Dihampiri Umar, kenapa kamu doa begitu? Kan orang doa minta kaya, orang doa minta luas rezeki, minta panjang umur, kamu kenapa minta doa menjadi golongan yang sedikit? Orang itu jawab, aku dengar firman Allah katanya, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit saja orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi aku ingin jadi golongan orang yang pandai bersyukur itu. Kadang ketika diberikan kesulitan, manusia keluh kesah. Tapi yang kedua, wa iza massahul khairu manu'a. Manusia itu ketika diberikan kelapangan, segala ayat, sekorek, merasa ini milik saya. Nggak boleh orang lain memiliki itu ya. Kala innal insana layat ar-ra'ahu stagna. Manusia itu kalau diberikan kecukupan suka lupa. Makanya diberi corona seperti ini kan ribut gitu ya. Tapi biasanya tos beres lagi gitu, tos hilap deui gitu, suka lupa lagi. Diberi sakit baru ingat sehat, lupa lagi. Begitulah manusia. Idza masahu syarru jazua. Kalau diberikan kesempitan, suka ribut. Kalau diberikan kelapangan, suka lupa gitu. Rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebun marabat, empang sing karot cepat, lobana lauk sepat. Ya, Butia, Bu Siti beri kerudung Zoya, mukena gelombang cinta, lebaran itu. Baju Elzata, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, sawah kebun lega, gelang segera pelak beca. Pokoknya mah harta di mana-mana. Jadi ketika diberikan kelapangan, terkadang manusia pikir, koreat, merasa ini milik saya, menahan, tidak mau memberikan pada orang lain. Nah, di ayat ini ada pengecualian, illal musallin katanya. Dalam surat Al-Ma'arij ya, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholatnya nggak mungkin gelisah. Jadi kalau sholat masih kena gelisah, cek lagi deh sholatnya gitu. Kalau sholat masih kena galau, yuk cek lagi sholatnya gitu. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Yang bagaimana sholatnya? Bukan yang sahun, yang bukan yang lalai, bukan yang kusala. Kusalatnya naon atunya. Kusal-kusal, malas-malasan gitu ya. Tadi kalau kata Bu Siti, subuh kesiangan, duhur kerepotan gitu ya. Yang bermalas-malasan, kok ke Allah butuh. Tapi ke Allah nggak nomor sabarahakeun gitu. Kadang ke Allah saya capek, saya tenaga, saya sinetron gitu ya. Begitu rek sholat isya, kadang sinetron kagok ya. Ayeuna teh naon si Mas Altek kerenangan si Rena ayeuna teh. Jadi kagok deui terus. Kadang bingkai deui gitu.
Tapi kalau Allah butuh, kalau Allah dingkaikeun gitu. Nah, itu namanya kusalah di nanti-nanti. Nah, terus ada lagi yang salat enggak, salat yang bisa menenangkan itu katanya allazina hum ala salatihim daimun. Salat daimun. Nanti Bapak Ibu cek lagi, mungkin banyak ya penafsiran tentang salat daimun, tapi yang saya pahami, salat daimun itu adalah salat yang terus-menerus. Terus-menerus. Jadi salatnya nggak pernah bolong. Subuh salat, duhur salat, 5 waktu salat terus. Bahkan di luar salat 5 waktu ada salat sunat. Kita butuh apapun, ayo baliknya ke Allah. Bingung iya milih jodoh nu mana bila ayah bapak guru acara nikah gitu ya. Iya milih jodoh nu mana dua nana garilis gitu ya. Nu hiji BMW punya banyak montok wow keren gitu. Yang satu lagi cantik juga nih, bingung yang mana. Ya udah istikharah saja. Anak mau sekolah kemana bingung, istikharah saja. Kata Sidina Ali nggak akan menyesal orang yang istikharah. Nanti Allah berikan kecenderungan hati yang terbaik yang mana. Kemudian ingin diangkat derajat, selain sabar dalam ikhtiar, sabar dalam usaha, kita tahajud. Ingin dipermudah rezeki, ada duha. Ingin sesuatu, ada salat hajat. Jadi curhatnya udah kepada Allah saja. Ya Allah capek, kata Bapak Ibu. Ya Allah, saya capek. Ya, padahal itu kemana-mana ya, di bumi wae. Capek pikiran gitu, ya Allah capek. Kata Allah gimana? Wa ja'alna naumakum subata. Kalau capek, istirahat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Ya Allah, aku sedih. Allah ngejawab lagi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya kami, ya Allah bersama kita gitu. Kemudian, ya Allah, saya udah berusaha, tapi mana mungkin ini bisa terjadi? Nggak mungkin si dia mau kepada saya. Allah ngejawab lagi, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi itu semuanya. Kemudian curhat lagi, ya Allah, aku masih kena gelisah. Ingat, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyakin zikir pada Allah, banyak cara zikirnya, nanti hati akan tenang. Ya Allah, aku sudah usaha, tapi kenapa masalah ini sangat besar sekali? Allah jawab lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin, itu masalahmu sudah Allah ukur, sudah diukur, pasti bisa menghadapinya. Gitu ya. Kemudian, ya Allah, kenapa sih semua ini terjadi? Aku nggak senang sama dia. Aku nggak senang ini terjadi. Allah ngejawab lagi, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu. Wa khairul lakum. Padahal itu yang terbaik bagimu. Jadi ke Allah mah harus husnuzon terus katanya. Bu. Dan ini salah satu keajaiban orang beriman itu paradigmanya positif. Husnuzon wae. Jadi ke Allah husnuzon wae. Apapun yang terjadi, ini yang terbaik lah gitu. Udah. Ningali iya, ini terbaik. Ningali iya, ini terbaik. Kan ada hadisnya ya, ajaban li amril mukmin. Menakjubkan sekali perilaku orang beriman itu. Apabila kejelekan datang, ia sabar, sabar jadi kebaikan. Tidak pernah putus asa. Apabila kebaikan kelapangan datang, ia syukur, syukur jadi kebaikan. Jadi apapun yang menimpa orang beriman akan terus jadi kebaikan. Tapi ingat, dalam sabar ada syukur. Dalam syukur ada sabar. Dalam syukur ada sabar. Ibu hari ini bersyukur, kerja, alhamdulillah ada uang, alhamdulillah ada. Tapi syukur kita hari ini adalah berkat kesabaran kita sebelumnya. Jadi dalam syukur ada sabar. Tapi dalam sabar pun ada syukur. Dalam sabar ada syukur bagaimana? Kalau kita kena musibah, kadang yang membuat kita pusing, kita selalu ingat pada musibah yang satu. Tapi lupa dengan nikmat Allah di luar yang begitu banyak. Ada seorang di mobil, kecopetan itu ya. Ya Allah, dompet hilang, musibah. Tapi bersyukur juga di sana. Ya Allah, untung dompetnya hungkul sejam salana gitu. Jadi dalam sabar itu senantiasa ada syukur. Gitu. Jadi kalau istilah Sunda mah aya untung ya, orang jatuh di luhur, langsung irung tegetihan. Ya Allah, irung getihan. Alhamdulillah untungan irung hungkul. Tidak sama matanya, tidak sama keningnya, tidak sama yang lainnya gitu. Jadi dalam syukur ada sabar, dalam sabar ada syukur. Maka Bapak dan Ibu, di akhir ceramah ini saya mengajak, marilah kita sama-sama kuatkan karakter kita, kuatkan karakter anak-anak kita. Dengan cara apa? Kalau punya masalah, semuanya punya masalah. Saya yakin yang hadir di Zoom ini sudah 395, 400 lebih ya tadi, semuanya punya masalah dengan porsinya masing-masing. Ada masalah dari pasangan, masalah dari anak, masalah dari kesehatan, masalah dari pekerjaan, masalah dari hutang piutang, banyaklah masalahnya. Tapi yang jadi masalah kan ada istilah no problem about problem, but the problem is your attitude about problem. Terus kita terhidak gitu dilepas bahasa Inggrisnya.
No problem about problem, but the problem is your attitude about problem. Jadi yang jadi masalahnya bukan masalahnya, karena semuanya punya masalah, tapi benar nggak cara kita dalam menghadapi masalah itu. Jadi Allah menguji benar nggak cara kita dalam menghadapi masalah itu. Mari sama-sama kuatkan karakter kita dengan cara apa? Pertama, kalau ada masalah cukup deh curhatnya sama Allah. Kalau curhat sama makhluk boleh nggak? Kan siswa sok curhat ke guru BP, siswa sok curhat ke guru. Nah, kalau mau curhat, curhatlah pada orang yang tepat. Jangan curhat sama orang yang tidak tepat. Nanti alih-alih masalah selesai, aib, kekurangan kita jadi menyebar. Kadang-kadang orang itu jarang yang bisa benar-benar menyimpan rahasia. Kita curhat sama teman kita, sementara dia nggak bisa memberikan solusi. Gatos tuhul, dia gendok gitu nya. Abis gaduh masalah. Tapi omatnya tahun diwartos-wartos, tenang, cuma aman. Gitu. Ya curhat aja masalahnya. Setelah curhat, plong. Memang plong. Tapi hati-hati, ini masalah kita ini udah ada di tangan dia. Terus teman kita gara retek, ininya ngawai awe. Tahu nggak teman kita lagi punya masalah, tapi kan beja-bejanya kurang tidak bisa amanatan. Ya, aman ku abdi mah. Hayo, akhirnya Sakota Bandung apal ada grup MGMP gitu ya. Jadi hati-hati kalau curhat pada makhluk, curhatlah pada yang tepat yang bisa memberikan solusi. Tapi sebelum itu cukup curhat sama Allah. Nabi Muhammad SAW diuji dengan permasalahan sampai tahun itu disebut dengan Amul Hazan. Lalu setelah diusir dari Taif, semua menolak. Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah dengan doa tadi ya, dengan doa curhatan kepada Allah. Kemudian Allah memanggil, dapatlah perintah untuk umatnya, perintah sholat yang 5 waktu. Pelajarannya apa? Semuanya punya masalah, tapi cukup curhatkan kepada Allah. As-Samad, Allah tempat sandaran hati kita. Kalau bersandar pada makhluk, siap-siap kecewa. Cukup sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Samad. Bapak dan Ibu, kalau sholat tadi masih kena ayah masalah gitu ya. Ingat yang 3 kata ulama. Bagaimana yang 3 itu? 1, cek niat. Yang kedua, cek ilmu. Yang ketiga, cek asar. Asar. Sana digegelnya, asar. Cek niat. Bisa lepat niatna. Gitu. Bisa bengkok. Yang kedua, cek ilmunya. Udah benar belum fikihnya. Udah benar belum kajian tasawufnya dalam sholat itu. Jadi, jangan sampai Allahu Akbar jadi berai segala katingali. Gitu. Kosong sholatnya. Yang ketiga, cek asarnya. Katanya ciri sholat diterima itu 3 itu. 1, ilmunya benar. 2, niatnya lurus. Yang ketiga, sholat itu diterima kalau sudah melahirkan asar. Nah, dari asar itu sholatnya membekas dalam perilaku. Gitu. Kalau dalam sholat kita benar-benar merasa diri rendah di hadapan Allah, maka di luar sholat nggak boleh sombong. Kalau dalam sholat benar kita meminta hidayah pada Allah, di luar sholat juga minta hidayah pada Allah. Minta tolong sama Allah, menyembah pada Allah di luar sholat pun begitu. Kalau selesai sholat, kita mendoakan kanan kiri kita, maka di luar sholat pun kita nggak boleh iri, dengki, mengumbar aib, apalagi mengumbar aib ya. Ayeuna kan seurnya tadi ningali punten dina hashtag Instagram, aduh itu aib orang tuh ya di Instagram gitu. Nah, itu naon nuju viral teh naon Nisa Sabian gitu nah. Jadi aib deui wae gitu nya, jadi gibah deui wae. Jadi hati-hati jangan pernah kita membuka aib orang lain, kesalahan orang lain. Ada seorang ulama yang dalam kitab Syu'abul Iman itu kalau tidak salah namanya Syekh Hatim Al-Asam ya. Jadi waktu itu Bapak Ibu ada seorang ulama namanya Syekh Hatim. Kenapa disebut Al-Asam? Al-Asam itu kalau bahasa kita itu yang tuli ya, yang budak gitu. Syekh Hatim Al-Asam ini waktu itu jadi ulama syahor. Jadi kalau ada umat yang nanya, pasti nanyanya ke Syekh Hatim gitu. Sampai satu waktu ada ibu-ibu sudah agak sepuh datang ke Syekh Hatim mau nanya sesuatu. Ketika ibu-ibu ini sudah berhadapan dengan Syekh Hatim Al-Asam, kenapa Syekh Hatim ini dikatakan Al-Asam? Ini cerita si ibu ini nih. Jadi si ibu ini curhat pada Kiai Hatim. Ya, Pak Kiai, saya punya masalah anu ya. Kalau curhat pada orang yang benar boleh ya, nanti supaya diberi solusi. Tiba-tiba begitu curhatannya mau selesai, si ibu ini mules ngerebak patuangan anaknya. Terus hitut nu aya soraan gini ya. Di sana kitaban disebut nanti durratun ya. Durratun teh jadi hitut nu gede sorak gitu. Margi aya hitut anu teh aya soraan gitu. Jual meledak besok ngajadikeun urang parasea gitu. Jadi si ibu ini kentut dengan suara yang Iya. Iya, sepertinya Pak Ustadz ada gangguan ya Pak Ramdan sehingga jaringannya moga muncul lagi. Iya, tidak jelas.
Pak Ustadz Ramdan. Ya. Ya. Jaringannya ada bermasalah ya? Ya. Barusan Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh berkeluh kesah. Jadi memang manusia itu berkeluh kesah, tempatnya berkeluh kesah ya. Tapi ingat ketika ada bencana COVID seperti ini, masih ingat ya waktu minggu kemarin ya, bahwa ketika kita di tengah pandemi ini jangan merasa ada rasa takut, kelaparan. Itu udah jelas kan ada dalam Al-Qur'an ya? Ya, dalam Al-Qur'an udah dijelaskan. Al-Baqarah ayat 155. Bunyinya Al-Baqarah 155. 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah, itulah ujian-ujian yang sebetulnya udah dijelaskan ya, kita dikasih peringatan oleh Allah bahwa kita itu pasti akan diuji. Uji apa saja, Bud ya? Rasa takut kelaparan, kekurangan harta ya, kemudian takut bahan pokok dan sebagainya, kekurangan, kelaparan teh ya. Tanpa istiadat, itu tidak menjadi halangan. Iya. Pandemi justru harus lebih berkreatif dan tetap bersabar ya. Gimana, udah nyambung lagi? Ya, silakan Pak Ramdan. Aduh, mohon maaf ya, sinyal ya lupa ya. Ya baik, Bapak Ibu sampai mana? Tadi saya lupa. Dia mic-nya, halo? Ya. Ya. Ya, silakan Pak. Sampai mana tadi saya lupa. Sampai ada para ulama sejarah tadi cerita. Oh iya, ada Kiai Hatim. Waktu itu Kiai Hatim itu disebutnya Al-Asom, katanya. Al-Asom itu kan yang tuli. Padahal Kiai Hatim itu tidak tuli sebenarnya. Kenapa disebut tuli? Jadi ceritanya ada ibu-ibu yang sudah sepuh curhat sama Kiai Hatim. Ketika ibu-ibu itu curhat, di tengah-tengah curhat mulas kan, dia kentut dengan suara yang keras. Tapi Kiai Hatim tidak membuat si ibu ini malu, ini akhlak ya. Jadi jangan pernah mempermalukan orang di hadapan orang lain, apalagi gitu ya. Tapi luar biasanya Kiai Hatim bagaimana? Bu, saya ini udah sepuh katanya. Tolong kalau bicara dengan saya, suaranya agak keras. Saya tidak mendengar apa-apa tadi dari pertanyaan ibu. Si ibu itu kan merasa lega gitu, karena ucapannya aja nggak kedengaran, apalagi kentutnya tadi begitu. Jadi intinya Kiai Hatim ini luar biasa, tidak pernah membuat orang lain malu, sampai berani mengakui dirinya ini tuli, padahal tidak tuli. Pertanyaannya selama berapa tahun Kiai Hatim ini mengaku dirinya tuli? Dalam kitab itu dijelaskan kurang lebih 15 tahun. Kiai Hatim ini berpura-pura tuli 15 tahun untuk menjaga perasaan si ibu ini. Nah, si ibu ini kan bilang sama masyarakat, kalau nanti surat Kiai Hatim, tolong suaranya yang keras ya, Kiai Hatim sekarang udah asom gitu ya. Maka disebutlah Kiai Hatim al-Asom. Padahal Kiai Hatim cuma pura-pura tuli selama 15 tahun loh, untuk menjaga perasaan si ibu ini. Jadi untuk menjaga perasaan, jangan pernah membuka aib orang lain. Kalaupun kita mau menasehati orang itu salah, kata Imam Syafi'i adanya, nasehati aku di saat aku sendiri. Jangan pernah menasehati aku di hadapan khalayak ramai. Kenapa? Karena kalau kamu menasehatiku di saat aku sendiri, kamu benar menasehati aku. Tapi kalau kamu menasehatiku di saat banyak orang ada, kamu bukan sedang menasehati aku loh. Tapi kamu sedang menghardiku, kamu sedang membuka aib dan kekuranganku. Nah, jadi Bapak Ibu kalau menasehati anak pun katanya begitu ya, jangan di hadapan teman-temannya yang lain. Jadi itu namanya bukan nasihat, tapi sedang mempermalukan anak-anak kita. Jadi dalam kondisi sendiri, hatinya sudah siap, sehingga nasihatnya bisa masuk. Nah, itu mah hanya inti dari asar ya. Asar dari sholat itu kan membekas. Orang yang sholat itu diterima cirinya iman niatnya benar, ilmunya juga benar, dan kemudian melahirkan asar. Asar itu membekas dalam perilaku. Jadi orang sholat ya makin saleh. Dan itu tujuan Nabi diutus itu kan, innama bi'ustu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ingat bahasa Arab katanya kalau kata innama berarti hanya ya. Jadi Rasul diutus itu hanya menyempurnakan akhlak. Lalu kenapa ada salat, ada puasa, ada haji? Tujuannya akhlaknya baik gitu. Jadi kalau sekarang sudah salat, akhlaknya nggak baik, cek lagi salatnya. Sudah haji, Pak Haji memeh ka Mekah Pak. Koret, tapi pas ke Mekah makin medit. Nah itu kan dicek lagi gitu. Eta Bu Haji memeh ka Mekah rokna teh.
Anda pun tuh urnya. Ayeuna pasti Mekah loh tentu ur itu kan lebih parah gitu. Jadi nanti dicek lagi. Jadi adanya ibadah mahdoh itu juga berkaitan dengan akhlak nanti supaya jauh lebih baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf sekali para kiai, para ajengan. Ini saya hanya niat silaturahmi saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan ini ajang latihan saja untuk berpidato di hadapan Bapak Ibu melalui Zoom meeting. Atau Bu Tia, Bu Siti, karena waktunya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya kalau banyak kesalahan kehilapan. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih dulu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memaparkan tausiahnya. Tapi betul Pak Ustadz lupa tidak diperkenalkan. Oh iya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Ya. Betul. Beliau itu nama lengkap ya. Nama lengkapnya. Dan Junior Sah MAG. Beliau adalah sebagai mubalik dan trainer. Masya Allah. Ya. Beliau itu tempat tinggal di Komplek Gria Cinunuk Indah, Blok A9 nomor 4, Jalan Ciguruwik, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nih, skillnya, kemampuan yang beliau miliki yaitu public speaking, leadership, expert communication, dan life coach. Dan bahasa yang beliau kuasai ada 3 bahasa. Wih, keren, mantap keren banget tuh, ya. English, Arabic, dan Indonesia. Ya. Sejarah jadi bahasa Sunda, Bu Tia. Gimana? Serang bahasa Sunda. Ya, serang bahasa Sunda. Ya, serang bahasa Sunda. Ramdan Juniasa lahir di Purwakarta 1 Juni 1986. Masih muda ya? Masih muda sekali. Merupakan seorang mubalik muda yang menyampaikan pesan-pesan dakwah yang dikemas dan dikolaborasikan dengan pergelaran wayang golek. Nah sekarang cepotnya nggak dimunculkan Pak, kemana tah cepot? Jika nuju nonton Aldi. Cepotan ya cepotan nuju nonton Ikatan Cinta dengan Alwin sang Aldebaran ya. Dia seorang pendidik di sekolah menengah kejuruan di SMKN 10 Bandung, sekaligus dosen di salah satu perguruan tinggi ternama Telkom University dan aktif mengajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Ihsan Cibiru, Bandung. Disinilah kegiatan dakwahnya dan mengajar. Dia sering dilibatkan menjadi instruktur dan pelatih di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah ini Kementerian Republik Indonesia keren ya. Masya Allah, tabarakallah. Mantap banget. 98 di 92 sampai 98 di SDN Mekarjaya, 98 2001 di SMN 2 Wanayasa, 2001-2004 SMAN 2 Purwakarta, 2004 sampai 2008 S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sama kita ya? Alhamdulillah. Pendidikan Agama Islam. Sama. Alhamdulillah. 2009-2011 S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Nih, yang beliau geluti ya 2013 yang pernah beliau geluti itu yaitu TOT Kurikulum 2013 Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014 refresh TOT Kurikulum 2013 Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015 short courses Methodology of Education Oxford University UK. Keren. 2018 TOT Master Trainer PPKB GPAI Kementerian Agama. Keren banget, parah kerennya ini mah keren banget. Aduh, perlu kita contohnya. Bangga banget. Kita se-PLPG ternyata Masya Allah. Ya. Dan peserta hari ini, betul kata Pak Ustadz, itu mencapai 425 orang peserta gitu ya. Masya Allah. Mengalahkan Ikatan Cinta. Aldebaran dan ternyata lebih terikat dengan Bapak ya. Nah, untuk Alhamdulillah Ustaz, kita akan ada sesi pertanyaan biar interaktif dengan peserta. Dibatasi tentunya ya karena waktu 3 pertanyaan saja biar ada komunikasi dengan peserta. Siapa yang cepat raise hand gitu ya, angkat tangan, itulah yang akan didahulukan untuk kesempatan bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan kepada peserta yang ingin bertanya pada Pak Ustaz. Mumpung keilmuannya ada di sini. Jarang-jarang ya bisa gini ya. Silahkan. Adakah Bapak operator yang masuk? Belum. Aduh, ini teh tala libra atau kemana? Atau tos kartos? Ya, ada pertanyaan. Nanti ada pertanyaan Pak Ustaz siap untuk menjawab.
Ada yang mau bertanya, silahkan diberi kesempatan 3 penanya untuk raise hand. Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, kayaknya nih sudah paham atau gimana ini, atau Kayaknya takjub masih dengan- utak-atik kan Ibu. Ya, dan takut mungkin nggak nyampe takjub gimana dengan lah. penceramah kita Oh, yang begitu capek tangan. Sesuatu kan saya juga. Apalagi kalau ada si cepotnya tuh, wah lebih hangat itu lagi. Dengan wayangnya itu luar biasa. Kadang Kemana tuh ya, cepotnya? ini Ustadz Pak Ramdan ini, Ustadz yang satu ini. SDN 268. Oh, Alhamdulillah ada. Silakan. Bu, dibukaan mute-nya. Bu. Berapa Pak? Ya, namanya SDN 268. SDN 268 SDN 268. dengan Mute-nya dibuka, Bu. Mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka. Silakan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Barokah yang sudah bersilaturahmi, guru-guru PAI Kota Bandung. Juga terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya yang begitu mendalam. Banyak sekali yang saya ambil dari hasil tausiahnya. Alhamdulillah. Yang saya ingin tanyakan di masa pandemi ini, tapi pertanyaan agak-agak nyelip sedikit. Sekarang kita berikhtiar dengan vaksin, mohon maaf ya, dengan vaksin, karena kebanyakan orang takut katanya. Karena kan musibah itu datangnya dari Allah ya. Kenapa orang-orang takut divaksin? Berarti dia lebih takut dengan dengan adanya vaksin, kematian dengan adanya vaksin daripada kita berikhtiar untuk berusaha supaya menjadi orang yang sabar. Bagaimana menghadapi supaya kita menghadapi orang-orang yang takut dengan vaksin? Karena masih banyak yang, aduh gimana ini nenanginnya, gitu. Dan sekarang yang kedua, bagaimana cara mendidik anak-anak? Apakah berdosa? Misalkan dalam pandemi ini kita mengajar PAI secara PJJ. Jadi, aduh, tidak mencapai sasaran. Sementara banyak sekali keluhan-keluhan bahwa, aduh, gimana orang tua gini-gini. Ada rasa sedikit ragu. Aduh, ini dosa nggak ya? Ini cara memberikan pelajaran pada anak tidak mencapai sasaran. Apakah berdosa? Tidak sampai nanti gitu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Dosa tidak ya kalau ngajar PJJ tidak sesuai target gitu ya. Bapak Ibu, makanya pemerintah kan guru itu tugasnya ya selain mengajar, mendidik dan sebagainya lah ya. Dan itu amanah dari undang-undang kan. Kalau guru tidak melaksanakan amanah dari undang-undang berdosa gitu. Sementara kemarin ada aturan kan, kurikulum kita hari ini sebenarnya nggak usah utuh. Ada kurikulum yang disederhanakan Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu punya KD berapa hari ini kan, kalau dengan PJJ ini nggak tercapai, ya boleh disederhanakan sesuai kemampuan sekolahnya masing-masing gitu. Gitu ya. Jadi ada kurikulum yang disederhanakan. Nah kalau sudah disederhanakan tidak sesuai rencana, kan itu kondisional. Tapi Bapak dan Ibu, saya punya prinsip begini katanya, ini kaidah usul fikih, kaidahnya saya ambil saja gitu ya, tapi jadi pelajaran umum itu. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau Ibu nggak bisa mengajarkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Dosa ditinggalkan sadayana nama gitu. Tapi lamun tetiasa sadayana tulah ditinggalkan sadayana. Yang penting orang usaha gitu kan, sudah usaha. Tapi la yutraku kulluh, jangan ditinggalkan semuanya. Sembari kita terus mengevaluasi, kenapa ya siswa ini kok agak malas gitu ya. Jam 7 kan kadang nama daring. Ya budak nanu daring kena kolot nu jadi darah tinggi. Kalau pagi-pagi saya pasti ibunya anak-anak itu pasti harus strength dulu gitu ya, karena beda katanya kalau ngajar anak orang dengan ngajar anak sendiri gitu. Iya betul. Kita sebagai seorang guru tadi itu ya, malah yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Tapi tentu dalam prosesnya senantiasa dievaluasi.
Hari ini justru ini jadi tantangan. Dalam untuk ayah pandemi mas tigana mau ayah barokah online kia mau lah. Tapi justru karena ada masalah ini, orang kreatif itu jadi tantangan, bukan jadi pecundang gitu ya. Nah, jadi tantangan, justru makin kreatif. Nah yang kedua tentang masalah vaksin, sunatullah ya. Kalau ada penyakit kan harus dicari obatnya. Salah satu obat dari COVID ini kan vaksin. Saya ingat perkataan Pak Profesor Quraish Shihab, arti takwa itu kan takut. Takwa itu salah satu artinya adalah takut. Takut apa? Takut hukum Allah. Takut hukum yang mana? Takut ninggalin sholat? Oh betul. Takut kalau kita maksiat? Oh betul. Tapi itu hukum akhirat gitu. Tapi hukum Allah itu kan ada dua. Ada hukum Allah di akhirat, ada hukum Allah di dunia. Hukum Allah di akhirat nanti timbangan amal. Tapi hukum Allah di dunia kita menyebutnya dengan sebutan sunatullah gitu loh. Sunatullah itu orang barat bilang hukum alam lah gitu ya. Namun ayat penyakitnya perlu diobatan. Kalau benda ini dilempar ke atas jatuh ke bawah karena ada gravitasi gitu ya. Nah kalau kita hanya takut pada hukum akhirat saja, oh berarti takut sama Allahnya cuma setengah gitu. Jadi takut sama Allah itu harus dua. Harus takut sama hukum di akhirat dan harus takut sama hukum di dunia. Hukum Allah di dunia kan ada. Hukum alam itu orang menyebutnya hukum alam. Sunatullah gitu. Jadi kalau ayat penyawatnya di obatan, itu vaksin. Dan obat-obat yang lain tentu menjaga diri. Yang lebih penting adalah jaga stamina, jaga imun. Orang jaga Islam itu mungkin Ibu hapunten pilih lepat. Alhamdulillah. Iya begitu. Iya. Yang kedua Bu Haja ada pertanyaan lagi tuh. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Abu Zanmed. Dipersilahkan. Bapak Abu Zanmed. Bapak Abu Zanmed. Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini yang pertama kali berjumpa dan alhamdulillah dengan adanya mungkin salah satu barokahnya ya, kita ambil positifnya. Dengan adanya topik ini kita bisa berjumpa semua ya Bu. Baik Pak Ustadz, ini saya dari Rancasari, SDITQ West Alkoni, ya atas nama ya Abu Janmed atau Lili Saputra Pak. Ada Pak Ustadz, ada satu pertanyaan, mungkin sekarang itu kan ada pro kontra antara ada dan tidaknya topik ini ya. Sebagian maaf mungkin ya, ini sebagian merasa ketakutan, masih parno ya. Mungkin kalau kami di Riung Banding mungkin di wilayah komplek ada apa maksudnya itu kan setiap gang itu masih masih digembok gitu ataupun masih digembok. Mungkin untuk solusi ataupun supaya tidak ada menyebabkan parno ataupun untuk menghadapi COVID ini, walaupun sekarang kan ada vaksin, tetapi mohon maaf makin merebah atau makin banyak gitu ya aktivitas semua dari kecuali mungkin untuk kegiatan belajar mengajar pendidikan belum dibuka. Mungkin ya dari solusi ataupun selain vaksin mungkin dari Pak Ustadz atau segenap rekan-rekan guru semua untuk menghilangkan parno tersebut sampai sekarang masih di masyarakat terutama di daerah kami masih banyak gitu Ustaz. Sampai gang-gang itu kita bingung kalau mau lewat kemana gitu. Ya mungkin gitu aja Pak Ustadz mungkin sebagai perkenalan. Iya. Nah, katanya Pak Ustadz gimana untuk ketenangan biar tidak menghadapi wabah ini? Iya, betul. Silakan Pak Ustadz. Ustadz Lili Saputra dari SDIT Rancasari ya. Terima kasih Ustadz, pertanyaannya luar biasa. Yeah. Saya juga sama, kalau parno dulu awal-awal pernah begitu gitu. Ada batuk salit, buah-buah gitu. Jadi buah-buah. Banyak begitulah. Tapi hari ini kesininya kan saya juga punya tugas Bapak Ibu untuk tadi dibilang Bu Siti, saya sering saudawai juga hari ini. Padahal kata pemerintah ulah ngarariung gitu ya. Tapi Bapak Ibu boleh cek deh halaman. Saya suka belusukan ceramah gitu ya ke kampung-kampung halaman. Ada susah dibendung Pak. Ai protokol kesehatan cuci tangan ayah, pakai masker pakai, tapi jaga jarak kan susah gitu. Mereka senang, mereka senyum, mereka ketawa. Saya punya teman beliau orang Kemenang juga, beliau guru saya juga, kakak saya juga namanya Pak Ucu Fatudin Al-Ma'arif. Beliau di Cirnarasa, TKN ya, kan di sana juga sama katanya pengajian di Cirnarasa itu, di TKN itu, mereka dari Naksabandia, wah gelak-gelak gitu ya. Dia bilang apa? Di sini kami senang inilah yang akan meningkatkan imunitas kami gitu. Jadi tentu hukum akhirat sunatullah ya,
iman tetap dijaga. Jadi kematian jalannya bukan hanya dari corona, bukannya dari vaksin ya, tapi Samarik Sriwijaya Airway dalam waktu sekejap orang puluhan bisa meninggal. Gitu. Jalannya bisa banyak. Tapi tentu tadi ada hukum yang kedua, hukum di dunia ini. Ikuti ati Allah, ati Rasul, di amri, taati pemerintah juga. Aturan pemerintah tetap ditaati. Cuma ada satu tips apa? Rasulullah itu selama hidupnya beliau sakit cuma 2 kali. Gitu. Sakit 2 kali kapan? Ketika beliau sakit demam ya karena dia racun, dan yang pertama panas karena memang pertama kali dapat wahyu ketemu oleh Jibril kan demam gitu ya, minta istrinya disebunuti gitu. Kok Rasul usia 63 tahun sakit cuma 2 kali? Ternyata ada pola sehat hidup Rasulullah SAW, di antaranya 4 ya. Pertama, jaga makan. Jadi Islam bukan hanya ngatur sholat, bukan hanya ngatur zakat, haji, makanan pun diatur. Kulu washrabu wala tusrifu, makan jangan berlebihan. Halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Ternyata sumber penyakit salah satunya adalah dari makanan juga. Yang kedua, jaga pola istirahat teratur. Yang ketiga, olahraga. Memang rumawas gitunya, kadang-kadang karena kesibukan olahraga juga sampai lupa gitu. Padahal olahraga itu penting. Hanya olahraga juga penting. Dan yang keempat adalah puasa. Tahu banyaklah puasa. 4 ini adalah pola hidup sehat Rasulullah SAW. Jaga iman, jaga imunitas kita. Ya senang. Terus saya dapat ini ilmu dari Pak Ari Ginanjar ya. Tapi saya lupa namanya gitu ya. Di luar negeri itu Pak katanya ada orang dia penjaga daging potong yang kalau di sana itu kan kalau daging mau diawetkan tuh masukkan ke kulkas ya. Tapi kulkasnya bentuknya ruangan gitu. Jadi ruangan untuk membekukan gitu ya. Dan satu waktu ada seseorang masuk ke ruangan itu, kemudian ruangan yang pendingin ya, tiba-tiba kekunci sampai digedor-gedor nggak ada yang buka, sampai tidak bisa keluar, ketiduran di sana, kemalaman di sana karena merasa kedinginan, merasa dia berada di ruangan kulkas itu sampai jengkar gitu, esok harinya ada karyawan baru kebuka, ternyata udah matinya karena merasa kedinginan. Padahal begitu dicek si ruangan itu mati pendingin ya gitu. Kadang-kadang apa ya, rasa parno itulah yang membuat kita jadi drop gitu. Rasa takut yang berlebih itu yang membuat kita jadi drop gitu. Orang itu mati sebenarnya bukan karena dingin, karena ruangannya nggak aktif kok gitu. Tapi karena dirinya merasa dingin, ya berpikiran begitu, jadi begitu. Gitu. Itu mungkin Pak, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Iya. Alhamdulillah ya. Tinggal satu lagi. Iya. Dari GPAI SDN 095 Babakan Jati. Disilahkan. Ya. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Muhammad Rasyad Huda di SD Babakan Jati. Sambil nyelang mengikuti barokah dulu, menyelang dari ngedit videonya Bu. Itu ngiring heula ieu. Ada beberapa pertanyaan terkait masalah Isra Mi'raj ya. Yang pertama kan tadi diungkapkan bahwa perintah untuk sholat itu sudah sebelum dilaksanakannya Isra Mi'raj. Sholat yang seperti apa yang sebelum Isra Mi'raj itu sholat seperti sekarang? Sholat yang seperti apa? Terus jumlah rakaatnya berapa? Kemudian berapa waktu? Kemudian sampai apa namanya? Sampai sekarang yang kita laksanakan cuma 5 waktu. Jadi sholat yang seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi ketika sebelum ada perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang sekarang kita laksanakan. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini itu sangat mewabah, karena tadi host menyampaikan walana bluanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Khauf itu wajar, tapi jangan sampai berlebihan, menjadi jubnu gitu ya. Gitu. Ya. Khauf itu memang nabluakum gitu, tapi jangan sampai al jubnu. Itu aja. Atur nuhun Ibu. Eta hungkul patarosana mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung Pak Ustadz.
Baik, wah ini luar biasa nih pertanyaannya. Saya harus buka lagi nih Pak. Baik, Pak Muhammad dari SD mana tadi? Babakan Jati. Babakan Jati SDN 095. Baik. Ya. Tadi saya menyampaikan memang bahwa masjid itu kan tempat sujud. Tempat sujud, maka sujud di sholat. Tempat sujud dalam sholat. Sementara perintah sholat sudah ada, adanya itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Oke. Sebelum Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, perintah sujud itu sudah diperintahkan sejak manusia itu ada. Nah ini dia. Saya tidak mengatakan perintah salat ya, tapi perintah sujud. Mungkin saja perintah salat itu ada, tapi saya belum menemukan literasi. Barangkali Bapak Ibu nanti para ustadz-ustadzah menemukan salatnya Nabi Ibrahim seperti apa, silakan bisa di-share. Tapi saya menyampaikan ada di surah Al-Hajj ayat 26 bahwa di sini ada perintah, ya, perintah bagi umat-umat terdahulu apa? Ada perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perintahnya? Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Ini perintah ayat ini pada Nabi Ibrahim. Ya. Wa tahhir baitiya, ya. Bersihkan, sucikan rumahku lit-ta'ifin untuk tawaf. Jadi perintah tawaf sudah ada. Wal qa'imin, berdiri, war ruk'a'is sujud, ruku dan sujud. Nah, sementara kita tahu berdiri, ruku, sujud itu adalah kesatuan dari salat itu. Jadi perintah sholat, sujud sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Ayatnya mana? Ada di Quran, diantaranya surah Al-Hajj ayat 26. Itu perintahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya jumlahnya berapa? Mungkin nanti kita bisa cari sama-sama dalam tafsir-tafsir yang lainnya. Itu saja mungkin Pak Muhammad. Kemudian tadi apa yang kedua ya? Oh iya, khauf ya, betul. Kita mengenal dalam konsep tasawuf itu harus balance ya, harus seimbang. Ada roja, ada khauf. Roja artinya optimis. Khauf takut. Ini jangan apa ya? Jangan berat sebelah. Optimis teuing dugi ka sagala dilabrak naon corona teu sieun dugi sagala jangan. Terlalu takut juga parno teuing jangan. Roja khauf walaupun dalam konteks ini roja dan khaufnya kepada Allah gitu ya. Nah, ini harus seimbang gitu. Harus seimbang. Bahkan dalam dakwah pun Rasul mengajarkan basyiran wa naziran. Beri kabar gembira dan takuti umat gitu ya. Jadi jangan sampai si ceramahnya nyingsieuna we ka umatnya gitu. Kabar gembira nggak disampaikan. Atau kabar gembira we surga, tapi yang menakutkan juga nggak disampaikan. Jadi harus balance. Basyiran wa naziran. Khauf dan roja. Betul harus balance. Terima kasih Pak Muhammad. Ya, karena waktu ya. Iya. Jadi masih banyak sebenarnya pertanyaan yang melalui chat, melalui raise hand, masih banyak. Tapi karena kita sudah waktu tidak bersahabat, gitu ya. Mohon maaf. Dan memang ini sangat luar biasa Pak Ustadz. Mungkin alhamdulillah silaturahim kita ini banyak yang respon positif dan sangat antusias. Alhamdulillah ya. Banyak walaupun pertanyaan-pertanyaan di luar tema Pak Ustadz, tapi kita tidak akan pernah surut dengan ilmu ya, Pak Ustadz ya. Kita tetap kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sob. Tetap kita akan terus syiar dimanapun berada gitu ya. Ya, kita ucapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Wa syukurillah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Wa syukurillah. Aska salati wa salami li Rasulillah. Aska salati wa salami li Rasulillah. Ya, acara demi acara telah selesai ya. Alhamdulillah, kita tutup aja. Iya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai host ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Dan tidak lupa kita ucapkan kepada Pak Ustadz kita jazakallahu khairan katsiran. Segala keilmuannya ya. Alhamdulillah. Dan para peserta juga tidak surut-surutnya saya berbangga juga sudah mencapai 425 jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sayonara kita wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan semuanya, sehat-sehat. Gak ada foto bareng.
foto? Nggak ada. Moodnya dibuka, Bu. Moodnya dibuka. Barokah, tim Barokah di mood. Nah, kuping. Kenapa? Kunci. Nah, dah. Ya. Ya. Kita Ada foto bareng. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Pak Ustadz masih adakah bersama kita, Pak Ustadz? Udah keluar kayaknya. Oh, udah Kita keluar. foto bersama yang ada. Siap ya, mulai dari slide pertama ya. Slide pertama. Ya, silakan foto termanis dan tercantiknya. Terkecenya. Terkecenya. Iya. Yang kedua, slide kedua. Iya. Dibantu yang Boleh yang panitia yang lain ikut. Di sini rada error. Sedikit operatornya dibantu. Iya. Yang ketiga. Iya. Yang keempat. Kelima. Keenam. Oke, bentar. Ada yang moto ya? Bentar ini. Tim kita ini udah moto belum? Yang lain juga boleh ikutan moto ya. Nanti di-share ke grup. Minta share ke kita. Ya, karena ini harus ada bukti fisik. Iya. Ya, sudah? Iya, sip. Lanjut. Slide 6 ya, udah slide 6. 7, 8, 8, 9. Ya, sudah. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa. Hatur nuhun. KGSD sama MDMP SMP terima kasih ya. Sama-sama, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.